pendidikan ini selalu berpusat pada peserta didik. Yang selalu dan selalu ditekankan itu adalah sekarang itu siswa, peserta didik. Karena kurikulum Merdeka itu munculnya adalah dari filosofi gagasan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu murid itu adalah segala-galanya. Filosofi beliaunya dalam Taman Siswa saat itu adalah bebas dari segala tekanan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bebas dari segala tekanan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ini hanya analogi, berhamba itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh Ki Hajar Dewantara dianalogikan bahwa anak adalah segala-galanya yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu harus kita perhatikan. Sekarang konteksnya di kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Anak harus kita perhatikan, pembelajaran harus berpihak pada siswa, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi kami gambar ada juga seperti itu. Tapi sekarang ini di Merdeka itu ditekankan kembali. Jadi jalur mandiri itu juga menjadi tiga, Bapak Ibu. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Tiga. Kalau misalnya insya Allah nanti sekolah penggerak, tidak ada jalur mandiri lagi, langsung dapat dropping segala sesuatunya, pendukungnya termasuk dananya dari pemerintah. Mudah-mudahan kita nanti Pak Guru di sini itu langsung dari sekolah penggerak. Jadi tidak masuk jalur mandiri berubah lagi, tapi sudah masuk jalur setelah bergerak yang tentunya nanti semuanya akan didorong oleh pemerintah, termasuk proyek pelatihannya itu langsung nanti oleh pemerintah. Nah, karena ini sekarang masih besok Senin, 17, 18, nah itu sudah didrop oleh pemerintah, sudah dilaksanakan pada anak kita kelas 7, maka kita harus masih menggunakan mandiri berubah tadi. Ya, siap ya. Nah, Bapak Ibu, mandiri berubah itu, kalau mandiri belajar itu kurikulumnya tetap K13, tapi dalam hal pembelajarannya Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga asesmennya harus menggunakan asesmen sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tapi semua bentuk buku dan lain model dan yang lainnya menggunakan K13. Kalau kurikulum Merdeka jalur mandiri berubah, Bapak Ibu di dalam hal mulai dari modul ajar, RPP, perangkat ajar dan yang lainnya itu sudah ada semuanya di aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, mudahnya dari mandiri berubah itu semua bentuk administrasi yang ada yang kita gunakan adalah sudah ada di aplikasi PMM. Oke, tahu PMM? Program Merdeka Mengajar itu ya. Merdeka Mengajar. Di sana itu sudah ada aplikasinya, semuanya ada di situ. Mulai ambil apapun ada. Nah, sekarang saya tanya, SMP Negeri 2 Tulaan, apakah Bapak Ibu Androidnya sudah memprogramkan dari program Merdeka Mengajar itu? Merdeka Mengajar? Di aplikasi Merdeka Mengajar satu yang terbaru, versi yang terbaru 1.13.0. Itu lagi. Nah, saya cek ini karena ini persyaratannya itu, Pak. Persyaratannya itu kalau panjenengan mandiri berubah kok tidak memiliki Android, kemudian tidak mempunyai aplikasi Merdeka Mengajar, pun panjenengan betul sakit karena itu wajib, Pak. Insya Allah semuanya punya Android. Semuanya sudah punya akun belajar.id. 1.13.0. Yang terbaru 1.13.0. Yang terbaru ada komunitasnya. Ada Pak Joko kemudian Pak, ini modal kita mandiri berubah harus wajib memiliki itu. Iya, wajib Pak, betul. Kalau enggak berarti kita tidak bisa kerja. Karena semua yang ada di dalam apa yang akan kita lakukan, baik itu KOSP, baik itu proyek, baik itu pembelajaran, baik itu asesmen, semuanya ada di sana. Tinggal kita melihat, menggali, meng-ATM-kan, mengatemkan.
amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak mungkin kita sama dengan yang di Jakarta, harus disesuaikan dengan kondisi situasi masing-masing. Nah ini mohon maaf ya, tenaga kita kan hanya sedikit. Nah, insya Allah semuanya harus, ya semuanya harus. Ini saran loh Pak untuk mandiri berubah wajib hukumnya memiliki PMP tadi. Ya, kemudian komunitasnya ada juga di sana, baik PMP atau mungkin sekolah kita atau punya komunitas sendiri juga boleh Pak. Kegiatan ini kita masukkan di komunitas juga boleh. Ya, baik. Ini tantangan kita harus memiliki Android, kemudian punya aplikasi Merdeka Pelajar versi yang terbaru. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kita 13 namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah sampulnya buku kembang KOSP. Misalnya kita ditanya, ini pembukaan awal, apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar di samping ini? Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar di samping ini? Pak Joko, ngawur ayo apa gambar di samping mau ini konteksnya adalah terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu di dalam kita nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu kita tidak sendiri, bukan hanya kepala sekolah sendiri, tapi dibantu oleh stakeholder yang ada di sini. Ini yang saat ini dari Pak Gunawan atau Pak Ekonom. Katanya ini kepala sekolahnya, ini orang dinasnya, ini gurunya, ini komite. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal KOSP, dalam hal kita menyusun dokumen KOSP itu tidak sendirian Bapak ya. Jangan dibuat sendiri, jangan hanya serahkan pada kurikulum. Sudah ada contohnya, kayak Gandai, Jakarta dan Tuaan. Tapi kalau bisa kita kumpulkan supaya kita bisa menggali informasi, menyerap informasi yang kita gunakan sebagai dokumen rujukan untuk dilaksanakan bersama. Nah, mewakili apa saja tadi, ini wakil kepala sekolah, ini dinas, ini guru, ini komite. Siapa yang terjadi? Nah, harmonisasi ya. Situasinya ternyata semuanya mendukung kegiatan itu. Sangat harmonis kolaborasi di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tergambar dalam tulisan ini. Nah, ini dikandung maksud sekali lagi filosofinya bahwa di dalam kita menyusun KOSP tidak sendiri. Maksudnya itu tidak sendirian. Nah, Bapak Ibu yang hormati, dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan ini selalu berpusat pada peserta didik. Sekarang sih diukur seperti apa? Bahasa Melayu. Yang selalu ditekankan itu adalah sekarang itu siswa, peserta didik. Karena kurikulum Merdeka itu munculnya adalah dari filosofi gagasan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu murid itu adalah segala-galanya. Filosofi beliaunya dalam taman siswa saat itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ini hanya analogi, berhamba itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh Ki Hajar Dewantara dianalogikan bahwa anak adalah segala-galanya yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu harus kita perhatikan. Sekarang konteksnya di kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Anak harus kita perhatikan, pembelajaran harus berpihak pada siswa, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi kami gambar ada juga. Tapi sekarang ini di K13 Merdeka itu ditekankan kembali. Ya, jadi nanti harus berpusat pada pesan didik. Kemudian kontekstual, ada kekasan, kesesuaian karakteristik pendidikan, kontekstual budaya. Jangan sampai nanti antara maaf ya, pacitan satu dengan tulaan dua disamakan. Beda, pacitan satu maaf berada di tengah kota, kita berada di tengah-tengah. Nah, itu kan
dong dengan duit. Itu jelas secara budaya kan beda. Kalau misalnya kita mengambilnya terkait dengan kontekstualnya nanti ambil sekolah kota kan tidak pas. Nah, makanya nanti harus kita sesuai dengan kontekstual di kita. Kemudian juga esensial, informasi yang dibutuhkan itu yang berbaku-baku saja, ya, yang pokok-pokok saja. Akuntabel jelas yang kita tulis nanti harus bisa dipertanggungjawabkan, artinya bisa kita laksanakan bersama. Dan ternyata yang penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jangan kerja sendiri, Pak, walaupun sudah ada contohnya. Nah, contohnya di mana, Pak? Ambil di PMM, KWS Seprit muncul Pak. Nah, itu makanya harus memiliki itu. Kemudian KWSP itu disusun berdasarkan kerangka dasar struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini tidak boleh dirubah ini. Ya, ini sudah ada semuanya. Ini dasarnya, kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian struktur kurikulum merdekanya nanti ada kegiatan pembelajaran infra dan kemudian penguatan produk pada Pancasila. Kemudian visi misi. Nah, itu adalah terus begitu proses penyusunan KWS nanti ada yang tetap, ada yang fleksibel. Yang tetap itu adalah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berupa kerangka dasar kurikulum, termasuk CV dan yang lain sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang fleksibelnya di sini adalah Bapak bisa membuat kurikulum penyusunan itu dalam bentuk visi misi itu fleksibel, bergantung dari kondisi kita sendiri. Ya. Kemudian nanti ada 5 bab. Kalau KTS kemarin bab 1 pendahuluan berisi terkait dengan rasional atau belakang tujuan. Kemudian bab 2 analisis konteks, bab 3 struktur kurikulum, bab 4 dan sampai bab penutup. Tapi kalau di KWS nanti ada 5 bab. Bab pertama tentang karakteristik satuan pendidikan, bab kedua visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, tentang pembelajaran sampai pendampingan evaluasi dan pengembangan. Nah ini nanti untuk pengorganisasi yang bisa dalam bentuk semester atau tahunan. Hanya dengan katanya di kurikulum merdeka itu ada sistem blok, ada sistem kolaborasi atau integrasi, ada sistem reguler. Setelah dengan itu, harus sekarang dalam penyusunan struktur jadwal, dalam menyusun jadwal nanti boleh reguler, boleh tahunan, boleh kolaborasi. Nah, karena memang jamnya kalau di kurikulum merdeka ini per tahun intinya, bukan per minggu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian kalau sekarang sudah punya dokumen, Panjenengan perlu untuk ditinjau kembali, utamanya visi misinya ini, ya visi misi dan organisasi pembelajaran ini supaya ditinjau yang baru lagi. Kalau visinya berkarakter, berprestasi, terampil, berbudaya, berwawasan lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Ini untuk sekolah atau untuk siswa? Kita sudah punya visi. Visi ini perlu diganti kan? Coba dibaca. Baru diganti. Tahun 2018. Tahun 2018. Sekarang berapa tahun berarti? 4 tahun. Visi itu mimpi kita ke depan. 5 tahun berarti belum ada. Ini mimpinya belum tercapai. Sebelumnya capil berdasi, Pak. Sebelumnya capil berdasi. Apa itu? Prestasi. Sudah. Beriman dan prestasi. Sekarang ganti ini. Disesuaikan berarti mimpinya jenengan sekarang ini ya. Mimpinya. Iya. Sekarang. Ya sekarang masih berapa tadi Mas? Masih. Oke, kalau masih tidak apa-apa, nanti nggak usah diganti visinya untuk menuju pada visi tidak usah diganti kalau mau masih cocok. Tapi kalau panjenengan ingin merubah harus duduk bersama. Kalau sudah masih sesuai Pak ke depan dengan anak-anak kita, mimpinya belum tercapai, mimpinya belum sampai membumi, belum terrealisasi, ya silahkan pakai. Ya, jadi fleksibel saja itu, termasuk visi misi itu saja fleksibel, boleh dirubah-rubah, yang tetap nggak boleh. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang karakteristik satuan pendidikan, karena nanti ada hal itu ya. Nah, bagaimana prinsip analisis? Yang pertama harus melibatkan perwakilan warga atau tidak boleh bekerja sendiri, menggunakan data-data yang berasal dari situasi nyata kondisi satuan pendidikan. Data-data panjenengan punya rapor mutu. Ya, oke. Sekarang rapor pendidikan. Inilah yang digunakan untuk
data-data yang dimasukkan juga di dalamnya sebagai bentuk analisis konteksnya nanti. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup, jangan sampai di dalam KOS itu hanya 2 hari selesai. Berilah kesempatan tim pengembang untuk mengumpulkan data-data, mengorganisasikan analisis dokumentatif. Berilah waktu 2 minggu atau berapa untuk menyusun itu. Walaupun kita sudah punya contoh. Kemudian memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Apa saja yang dianalisis, mulai dari siswanya. Sekarang siswa istilahnya peserta didik ya, untuk kurikulum merdeka. Tahun pelajaran dia juga menjadi tahun ajaran gitu ya. Peserta didik, pendidikan dan pendidikan, sosial budaya, salam masyarakat, pemerintah dan lain-lain. Ini yang harus dengan analisis. Kemudian menggunakan apa? Instrumennya bisa kuesioner, wawancara, diskusi, observasi, atau pendidikan. Ini yang kita gunakan sebagai bahan. Kemudian ini yang kita analisis. Kemudian visi-misi dan tujuan. Nah, visi, misi, tujuan ini sudah biasa. Panjenengan insya Allah sudah tahu visi itu adalah gambaran ke depan apa yang diimpikan. Visinya adalah pernyataan untuk meraih visi itu kalimat-kalimat operasionalnya seperti apa, melaksanakan, menjalankan, melakukan masuk di sini. Tujuannya jelas bisa dalam 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Ya, ini sudah biasa. Nah, semua visi-misi itu harus masuk ke tujuan pendidikan nasional. Harus, nggak boleh lepas dari itu. Nah, sekarang baru 5 menit tadi ya. Nah, coba sekarang kita bersama-sama. Ada pernyataan itu benar atau salah. Berpusat pada peserta didik, esensial, kontekstual, relevan, akuntabel dan meliputi pemangku kepentingan merupakan prinsip penyusunan KOSP. Benar atau salah? Benar. Siapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan, Ben? Oke, sih. Yang kedua, analisis karakteristik atau pendidikan menggambarkan keunikan sekolah mengenal peserta didik, sosial budaya, pendidik, pendidikan sehingga menjadi latar belakang bagi peserta didik dalam menyusun KOSP. Benar. Terakhir, tadi kan ada beberapa visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dimiliki dan dijalankan oleh kepala sekolah satuan pendidikan dan pendidik. Salah? Yang salah? Yang salah? Yakin. Nah, dulu semua. Selesai itu saya kasih banyak. Oke, baik. Sekarang pengorganisasian pembelajaran. Satuan pendidikan khusus belajar mengikuti kegiatan di kurikulum merdeka nanti ada kegiatan ini Bapak ya. Ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dipesan dari sana, kalau Pancasila jangan menggunakan istilah P5, 5P itu sudah sebutkan semua. Proyek penguat profil belajar Pancasila, ya disebutkan itu semua. Jadi jangan bukan yang umum karena ada 2P, ada P5, nanti malahan nanti dipleset-plesetkan. Jadi justru disebutkan semua. Proyek penguatan dulu belajar Pancasila. Saya dulu saya sampaikan baru-baru semuanya. Jadi yang pertama intrakurikuler itu adalah pembelajaran di muatan mata pelajaran dan mata tambahan. Proyek mata Pancasila nanti dilaksanakan secara kokurikuler. Jadi terpisah dari kegiatan intra. Terpisahnya di sini hanya terpisah masalah jamnya, ya. Tapi nanti masih tetap satu padu. Tapi harus di kokurikuler. Kemudian juga kalau ekstrakurikuler nanti akan diberikan di luar jam pembelajaran sesuai dengan keadaan minatnya. Biasa yang ini biasa dan atas biasa. Yang tidak terbiasa, yang baru adalah yang poin 2 ini. Ada proyek penguatan profil belajar Pancasila dan dilakukan secara kokurikuler. Nah, untuk kita SMP ini berada di fase D Bapak ya. Fase D untuk 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu berada di fase D. Jadi fase D itu harus dilaksanakan selama berapa tahun? 3 tahun. Ya, kalau SD itu nanti ada 3 fase itu Bapak. Mohon maaf kan makanya walaupun bukan SD. Fase A itu nanti dicapai dalam kelas 2. Jadi 2 tahunan. Fase B itu dicapai di kelas 4.
Fase C dicapai di kelas 6. Nah, jadi di SD itu nanti ada 3 fase, fase A, fase B, fase C yang dicapai di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Fase D itu paling lama, 3 tahun. Karena hanya satu fase saja, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di SMA itu ada 2 fase. Kelas 10 itu fase E, hanya 1 tahun. Ya, kemudian fase F itu 2 tahun, kelas 11 dan kelas 18. Di SMA itu kelas 10-nya itu materinya sama dengan di SMP. Sama, tidak ada penjurusan, tidak ada peminatan. Peminatan atau pilihan nanti berada di kelas 11. Milihnya juga tidak boleh IPS saja atau IPA saja, tidak boleh, harus campur. Jadi kalau misalnya saya minat fisika dan biologi, yang satunya harus sejarah atau geografi atau ekonomi. Itu juga yang saya senangnya di sejarah atau ekonomi, yang satunya harus di fisika atau di kimia. Jadi tidak boleh, kalau dulu kan berdiri sendiri, IPA sendiri, nah untuk bisa merdeka tidak sendiri. Baik, nanti proporsi biasanya dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran intra, project, dan ekstra. Nah ini Panjenengan pernah dengar ini, bahwa proyek penguatan kekeluargaan nasional dialokasikan sekitar 20-25%. Ini nggak usah mikir jauh-jauh, yang penting dalam struktur program itu dilomisi sisi-sisi bang. Jadi kalau misalnya 4, IPA itu berapa jam? 5 jam, kurangi sisi di proyek. Jadi nanti intranya tinggal 4, yang satu untuk proyek. Bahasa Inggris biasanya berapa kali jam? 4, berarti nanti tinggal 3, yang satu di proyek. Tapi itu sebenarnya di dalam, jangan khawatir terkait dengan Bapak, berarti nanti saya kekurangan jam. Informasi dari pemerintah lewat Kemendikbud di mana yang sekarang diperbarui dengan 262 itu, bagi teman-teman yang sekiranya merasa kurang ini, sebenarnya jamnya proyek ini adalah bagiannya panjenengan, masih terintegrasi. Jadi jangan khawatir, tetap nanti kalau mohon maaf TPP tetap seperti biasa. Jangan takut dengan jam saya kurang, dengan jamnya kurang di intranya. Tapi jangan nanti kan mau tidak mau kan oleh kepala sekolah juga dilibatkan dalam kegiatan proyek ya. Nah berarti itu adalah jam di panjenengan yang dimasukkan. Ini nanti aman. Baik. Prinsip-prinsip analisis kebutuhan untuk mengorganisasi pembelajaran CPD atau dulu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pendekatan pembelajarannya, pendekatan mata pelajaran, pendekatan di sini maksudnya adalah bukan pendekatan pada saat kegiatan pembelajarannya ya, tapi pendekatan di sini adalah struktur ya. SMP, MTS, kelas 7 dan 8 nanti 36 minggu per tahun, satu saja 40 sama. Kelas 9 diasumsikan hanya 32 minggu, kelas 9 itu diasumsikan hanya 32 minggu karena di dulu kegiatan-kegiatan ujian-ujian itu kan, itu pembelajarannya hanya sekitar 32. Nah ini agama semua 3, ini pendidikan Pancasila semua 3, bahasa Indonesia itu betul? Benar kan? Matematika 5, IPA 5, nah ini 2 institusi. Satu jam, jadi 36 jam saja, karena ini hitungnya per tahun. Kalau dulu kuncinya adalah per minggu kalau 13, sekarang di kurikulum 3 dikunci per tahun. Ya, baik. Sama seperti ini. Dan nanti yang bermasalah ada di sini, mata pelajaran seni dan prakarya. Di kelas 7 kurikulum merdeka itu tidak berdiri sendiri, seni berdiri sendiri, prakarya berdiri sendiri, tidak seperti itu, tapi langsung seni dan prakarya. Dalam hal pemilihan boleh hanya mengambil satu saja. Jadi misalnya seni dan prakarya yang diambil hanya seni musik, ya sudah hanya seni musik saja yang diajarkan sebagai untuk kelas 7. Kalau misalnya yang siap saya gurunya prakarya, berarti saya harus ambil pelajaran prakarya. Ya silakan. Yang penting, yang jelas tidak seni budaya sendiri, prakarya sendiri, tidak seperti itu. Nah ini berarti kan bermasalah bagi di satuan pendidikan itu yang memiliki 2 guru, baik seni maupun prakarya. Nah pandai-pandailah berdekatan dengan kepala sekolah nanti. Pak, dia belum mau ya. Pak, seni saja Pak. Ini cocok untuk kita Pak. Ini kita kan pintar seni rupa misalnya gitu. Nah, moga itu nanti di ketua yang baik, saya selaku bagian dari dinas pendidikan yang mengusulkan saja nanti pada bagian teknik bidang PTK, Mbak ternyata untuk kurikulum merdeka itu bermasalah, nanti kalau
guru seni budaya dan guru budaya di setiap satuan pendidikan. Karena mungkin ada yang tidak gemar jam, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan sini aja, sini aja. Guru prakarya kan, guru seni, PN semua, ya. Seninya yang Ya, nanti saya juga pendidikan yang ITC ya, jelas nilai-nilai kurikulum mereka seperti ini. Baik. Proyek penguatan profil pada Pancasila. Dokumen rujukannya nanti ada di sini. ini nanti materi terakhir Pak. Oh iya, materi terakhir nanti ada sendiri. Nanti saya berikan sendiri. Tapi ini di dalam AOSP, selain kita memberikan pendekatan pembelajaran secara lingkungan, ini juga harus dimasukkan dalam dokumen itu. Tapi tidak seperti kita membuat dokumen atau dokumen yang di proyek ini kita masukkan semuanya, hanya contoh-contohnya saja. Ya. Jadi ini untuk SMP nanti kita ambil bahwa 3 sama dengan 4 proyek profil dengan tema yang berbeda nanti. Nah, apa saja yang satu gaya hidup lanjutan karena ini adalah merupakan bagian dari tema. Nah, temanya nanti. Jadi nanti profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kebinekaan global. Dan nanti pemerintah itu sudah meletakkan 7 tema ini. 7 tema ini mereka hidup lanjutan kan. Nah, untuk SMP nanti semuanya. Jadi semuanya. SD itu tidak ada suara demokrasi. Nah, SMP berarti 6. Ke-7 ini masuk semuanya. Untuk SMP setiap tahunnya kita nanti ambil 3 sampai 4 dengan tema yang berbeda. Setelah apa? Disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kemudian proyek ini apa saja nanti yang harus kita ambil ini kurang SMP ya. M-nya ini kalau saya baca itu SMP semuanya ada kecuali yang ini. Ini untuk SMK. Jadi 7 ini ada di SMP. Nah, ini kurang dari SMP. SMP itu ini kan ya. Kalau yang ini kurang dari bukan. Ini semuanya juga berlaku ke SMP kecuali yang ini juga SMK. Nah, ya. Baik. Kemudian dalam hal penentuan jadwal, dalam menentukan jadwal proyek nanti bisa ambilkan di minggu terakhir. Kalau di sini di hari Jumat, ini pemerintah membuat ini mungkin di hari kerja. Kalau Pacitan kemarin disepakati kembali lagi ke hari kerja, ya karena S1 Pacitan juga dihimbau untuk hari kerja, nah, di hari Sabtu dan atau kemudian tetap di hari Jumat. Untuk proyeknya hari Sabtunya pembelajaran iklan dan silakan. Ya. Kemudian juga boleh diambilkan setelah istirahat UAP proyek juga ada masalah. Ini karena dalam pelaksanaan itu serahkan pada sekolah. Boleh di setiap minggu di terakhir, boleh diambilkan setelah jam istirahat. Silakan. Kalau misalnya itu terlalu banyak itu nanti menyita waktu iklan, berarti Pak bisa menggunakannya tiap minggu sekali di akhir. Bisa juga dalam bentuk semester. Satu semester itu 6 bulan. 1, 2, 3, 4 itu untuk pembelajaran, bulan yang terakhir untuk proyek semua juga boleh. Tergantung kita. Ya, sekali lagi tergantung bagaimana nanti kurikulum menyikapinya itu. Dari 360 jam, kalau misalnya tiap tahun itu maksimal 3 Pak ya? Maksimal 3 berarti nanti tiap tema itu 120 jam. Nah, dibuat seperti itu. Nah, sekarang perencanaan pembelajaran ini juga nanti bab 4 tentang perencanaan pembelajaran. Isinya apa? Yang dari ruang lingkup pendidikan itu isinya adalah ini gunanya masukkan ke sana. Tapi kalau ruang lingkup kelas itu mulai dari tujuan menunjukkan ini gunanya banyak. Ini hanya secara deskriptif saja di dalam menuliskan di KOSP. Yang kita bahas tadi KOSP belum masuk ke masing-masing ya. Jadi untuk ruang lingkup sekolah, sementara pembelajaran untuk ruang lingkup pendidikan menyusun alur ujian pembelajaran dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, ini terkait dengan CP dan yang lain-lain di sini. Kemudian kalau terkait dengan SPP tulis di sini. Kemudian pendamping
terakhir pendampingan ekonomi. Evaluasi. Evaluasi ini nanti setiap semester boleh, setiap minggu boleh, tergantung kepala sekolah nanti, setiap tahun juga boleh. Untuk memberikan pendampingan. Pendampingan bisa dalam bentuk coaching, mentoring, pelatihan, nah seperti ini adalah pendampingan. Untuk membuat profesional, kegiatan-kegiatan kita ini adalah bagian dari ini. Silahkan dimasukkan nanti di dalam hal 5 di pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, kapan evaluasinya bisa berhari, bisa berbeda belajar, per semester, per tahun, tergantung kepala sekolah ini. Ya. Nah, ini nanti isi kurikulum. Ya, seperti ini. Kemarin ada saran biar tidak menuliskan dalam suatu sampul itu KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan SMP negeri. Nah, langsung aja kurikulum operasional SMP negeri. Nah, gitu. Ya, jadi terlalu banyak KOSP ditulis kepanjangan KOSP baru SMP negeri. Nah, itu kemarin tidak usah seperti itu, langsung aja kurikulum operasional SMP negeri. Nah, di sini nanti kata lembaga pengusahaan, kata pengantar ini kalau bisa terjadi apa yang dianalisis ini visinya, pengurusan pembelajaran untuk pendekatan pembelajarannya, mitra kurikulumnya, proyek, kemudian pendekatan pembelajarannya ini. Nah, hanya ini saja, Pak. Jadi ada 6 bab kalau nanti ya. Nanti insya Allah secara khusus bagaimana instrumen itu ada di sini nanti saya akan dengan semua. Kemudian contohnya seperti apa, Pak? Saya juga sudah ambil contoh, saya ambilnya sekali lagi dari PMM tadi, Pak. Saya ambilkan dari sana, saya tidak ambil dari yang lain. Silahkan ambil situ. Karena yang masuk di situ itu adalah produknya komunitas-komunitas itu, produknya sekolah-sekolah yang sudah diuji cobakan kemarin, hasilnya dimasukkan itu untuk contoh panjenengan selaku mandiri global. Tapi sekali lagi hanya sekedar contoh. Panjenengan kalau contoh puas dengan contoh itu ya silahkan. Kalau tidak puas ingin mengembangkan silahkan. Ingin merancang sendiri silahkan. Karena tadi ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau Ki Hajar Dewantara bukan amati, tiru, modifikasi, itu kan bahasa Indonesia. Kalau Ki Hajar Dewantara itu 3N. N yang pertama amati apa, Mas? Zoomodi. Niteni. Kemudian tiru, nerokne. Modifikasi, nambah. Ngakali, oke. Jadi pertama tadi apa? Niteni, nerokne, ngakali ya Mas. Ya boleh nambahi, oke nambahi, ya ngakali nambahi, oke ya. Terus yang jaga sudah sampai situ saat itu, Pak. Sudah sekarang di Indonesia ada yang baru. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kita perlu menyadari bahwa kita itu memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pelaksanaan dari kepala kurikulum pelaksanaan pendidikan. Kita berjalan bersama menuju tujuan yang mulia, menghantarkan peserta didik kepada tujuan sesuai dengan tangga minat dan kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Pendidik adalah kurikulum hidup. Panjenengan adalah kurikulum hidup. KOSP ini tidak bakalan berjalan tanpa dilakukan oleh pendidik. Kalau pendidik itu apatis, ini tidak ada fungsinya. Jadi tolong KOSP itu bukan hanya untuk porsinya dinas pendidikan, yang penting sudah mengkontak, tapi benar-benar KOSP yang dengan rancang usul tadi sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus kita laksanakan dalam tahun ini. Ya, karena KOSP itu setiap tahun berubah. Ya, siswanya kan berubah. Jadi kita setiap tahun mau nyusul lagi ini. Sekali ya, itu adalah pendidik adalah kurikulum. Sudah selesai. Jam 9 kurang seperempat. KOSP selesai. Nanti kurikulumnya ada dua. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang menarik. Karena untuk tahun pelajaran 2022-2023 kita melaksanakan 2 kurikulum KOSP dan KTSP hari 12. Maka nanti itu diserahkan sekolah. Boleh membuat 2, boleh membuat 1. Kalau membuat 1 harus ada sekat-sekatnya jelas. Sekatnya jelas kalau membuat 1. Karena untuk kelas 7 itu KOSP, kelas 8-9 masih KTSP kelas 13. Harus disekat yang jelas.
struktur kurikulumnya jelas, beda. Nah, kalau ingin membuat sendiri, monggo dibuat dua boleh. Anjurannya Pak Yodi Anggraena itu ketua kurikulum pusat kemarin menyampaikan silakan diserahkan ke sekolah masing-masing buat dua yang boleh, jadikan satu juga boleh. Tapi yang jelas kalau jadikan satu harus jelas pemisahannya. Ada nih? Dasarnya juga berbeda. Dasarnya berbeda, makanya nanti kalau dua-dua ya tumbuh dari sisi malah dari kancil. Nah, tapi kalau ingin membuat sendiri ya nanti panduan itu jelas, bisa dibawa kemana-mana, kelas 7 bisa dibaca ke teman-teman, tidak ada gandulan yang ada dan juga terampil. Silakan nanti berbeda. Yang jelas diberi keleluasaan diserahkan pada sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Silakan Ibu. Terima kasih. Tentang kurikulum merdeka ini, kalau hari ini yang dijelaskan Bapak mungkin secara umum dilakukan di sekolah, terus kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Gun cara mengajarnya gimana. Yang perlu saya tanyakan itu tahun ini dilakukan itu khusus untuk kelas 7 apa 7, 8, 9? Baik, terima kasih. Pak Gun sudah menjelaskan, berarti dia sudah mulai kembali. Kaitannya dengan pembelajaran kelas 7 kita sudah menyiapkan kurikulum kita. Maka di kelas 7 wajib hukumnya kita melaksanakan sebenarnya dengan KWSP kelas 7-nya saja. Kelas 8-9 kita menggunakan K13. Himbauan dari pemerintah supaya nanti anak-anak kita itu sudah terbiasa seperti apa sih kurikulum merdeka. Maka dalam hal pembelajaran itu boleh kita mengadopsi dari kurikulum merdeka. Dalam hal pembelajaran boleh di K13 itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu boleh. Asesmennya juga boleh, adanya asesmen awal, formatif, sumatif, kan sama. Nah, hanya dalam pengecak di dalam nanti pemasukan, dalam plot nilai rapot itu yang berbeda. Tapi dalam hal pembelajaran, misalnya dalam mengajar kelas 8, pembelajaran yang metode kelas 7 tidak apa, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengapa kok pembelajaran yang berdiferensiasi? Nah, kita tunggu berikutnya nomor terus. Karena setelah ini saya memberikan materi pembelajaran dan asesmen. Saya terkadang burung aja Pak. ini jam 10. Oh enggak, diskusi dulu. Saya terkait perusahaan, Pak. Untuk kurikulumnya itu kalau dijadikan satu, pengesahannya satu atau dua? Ya satu. Iya, Satu pengesahannya satu. Nah, kalau Kan urusannya gue mengesahkan kurikulum dan dunia apa ya? Monggo jadi Pak Joko silakan diatur. Boleh dua, boleh satu. Tapi satu jelas ya. Nanti jangan-jangan pada saat pas kita melihat KWSP melibatkan dulu kok kode, strukturnya kok kode, karena berbeda. Oke, silakan. Setelah sekolah diserahkan sekolah harus tidak memaksa kita. Yang lain, Ibu sama katanya ada pembelajaran. Jadi untuk kelas 8 bulan boleh pembelajarannya mengadopsi kurikulum merdeka, pembelajarannya dan tesnya. Sekarang tidak boleh bilang tes. Sekarang menggunakan istilah apa untuk kurikulum merdeka? Asesmen. Jadi apa ya? Berbahasa Inggris sama nggak sih? Sama. Oh, ini jadi foto gimana yang bergaya? Karena Ibu KWSP nanti dikerjakan bersama-sama. Acuannya adalah contohnya sudah ada. Pokoknya jangan khawatir masalah contoh. Di PMM itu jelas. Ibu jangan takut dengan modul ajarnya seperti apa ada di sana. Pak perangkat aja seperti konten, asesmen seperti ada pun dengan buka. Makanya mohon maaf, Pak Gun juga mengingatkan teman-teman yang sudah punya Android kemudian kita punya PMM ya yang terbaru versi 1.3.0 itu kalau sudah punya itu mohon untuk dibuka, diikuti karena tujuan pemerintah panjenengan itu harus tidak memburu tadi ya, memburu informasi itu di aplikasinya di fitur pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri dengan buka jebret bermacam-macam pelatihan, bermacam-macam informasi, webinar dan macam-macam ada di sana. Kapan akan ada webinar silakan dipakai, dibaca terus sehingga panjenengan tidak ketinggalan informasi. Kalau jenengan hanya punya terus tidak pernah dibuka, tidak pernah diikuti, tidak ada fungsinya. Pemerintah membuat PMM tadi tidak ada artinya. Padahal mandiri berubah itu yang dihadapi adalah
pemerintah itu memberikan pelatihan lewat itu. Kalau belas sama sekali dapat disentuh percuma. Oke, jadi ini saya ingatkan, tolong kalau sudah punya aplikasi itu, Merdeka Mengajar itu, silakan diikuti dibuka terus. Ikuti saja. Banyak sekali informasi penting untuk kita ketahui adanya dengan Merdeka itu. Semuanya ada di sana. Kecuali kalau masih kosong itu memang belum diisi oleh sekolah penggerak. Sekolah penggerak pakaian direktorat dari pimpinan GTK nanti diseleksi, kalau cocok masukkan itu masuk terus diisikan ke sana. Sehingga contoh-contoh itu ada. Mau pengen yang seperti apa? Ada. Versi yang seperti apa? Modul aja seperti ini ada di sana. Baik, untuk kasus sementara itu